kenapa? Kamu kenapa di mobil juga ngomong-ngomong? Aku lagi di rumah sakit. Tyson lagi general check up. Oh, alhamdulillah. Cuma general check up kan? General check up. Oh. Ketek-ketek gak sih, bunyi-bunyi gak sih? Lo kalau di mobil tuh naruhnya di apa sih, Bo? Hah? Lo kalau di mobil naruhnya di mana? Gue pegang lah. Tapi hari ini soalnya gue lupa. Biasanya aku tuh bawa semacam si selfie stick gitu. Cuman kali ini aku tidak bawa. Lupa. Iya, agak ribet ya ternyata ya. Bita, tapi ya sudah terbiasa aku kan. Apa sih yang gak ribet di hidup ini ya, Wak? Gimana? Pekerjaan, kemarin kita absen loh guys. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Karena papa bekerja kemarin kan? Yes, jadi dari kemarin itu WhatsApp Ose dong bilangin kakak lagi live nggak bisa bales-bales. Aku tuh kerja dari hari Jumat atau hari Kamis ya lupa. Nah makanya hari ini tenggorokan aku tuh lumayan bermasalah. Bukan dokter anak bilangin, bukan, itu buat di bagian kepalanya abang. Terus batuknya lumayan parah karena kayaknya inflamasi deh tenggorokan gue. Nah gue tuh gitu Bo, kalau gue udah kerja terus menerus berturut-turut nge-MC yang pita suara gue tuh dipakai terus, itu udah pasti tuh ngambek deh pita suara gue. Lohan kok udah? Udah lohan kok, udah kencur. Lo belum pernah gue ceritain ya. Satu kejadian MC yang menurut gue my worst experience dengan pita suara gue ya. Dan itu gue sampai nangis malu banget waktu kampanyenya Pak Prabowo. Itu kan gue dapat berapa titik tuh. Ya, terus? Bener-bener gue sama Bekti. Bekti tahu dong suaranya melengking panjang kan. Dan gue tuh bener-bener, jadi dari malam tuh gue udah sampai suntik yang buat pita suara, gue lupa apa namanya, steroid ya. Sebenarnya nggak boleh sering-sering kan. Iya. Jadi kerjaannya tuh dempet-dempetan, dan pita suara gue tuh kayak udah ngambek, udah bener-bener harus istirahat. Tapi karena besoknya udah kontrak, itu lus gue di belakang belakang panggung, sampai ngunyahin kencur, sampai nangis. Jadi bapak di depan, gue tuh bener-bener mati loh. Ya ampun. Literally suaranya bener-bener udah sampai kayak lo setengah mati pengen keluarin, tetap nggak bisa keluar. Kayak udah nggak ada suaranya. Gila gue nangis terus. Nangis malu banget gila. Iya, lu sensitif banget ya pita suara lo tuh gitu. Padahal kalau gue pikir orang yang suaranya kayak lo kan emang suaranya gede ya. Ya. Gue kira tuh nggak ada masalah, tapi ternyata lo sensitif banget karena serak-serak basahnya itu. Makanya kalau orang bilang suaranya bagus ya gini-gini serak basah, iya tapi gampang sekali habis. Padahal waktu dulu gue pikir karena kan gue ngerokok. Sekarang kan gue udah 13 tahun berhenti ngerokok. Tetap aja. Luar biasa, aku bangga. Tetap aja Wak, ya kan. Tunggu datang botak bentar. Apa? Hah? Dr. Arnold. Ya udah just ask itu for that lamp. Just Kids. so di atas berarti di atas. Ya tanya aja for the lamp. Ayo go. That's all kids. Skidum. Di atas. Not here, over there, the other one. The other building. Just walk ya. Thank you. Sorry. It's okay. Ngomong-ngomong ya, guys. Ya, Di backseat enggak. Aku bukan Kaputro. Ini aku tidak pernah di backseat. Aku selalu berada di depan. Aku kalau di backseat, itu pernah Deng. Kali ini enggak. Kali ini gue di itu. Aku di depan. Begitu. Jadi hari ini ceritanya, selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jadi kalau udah lihat story-nya Melanie kemarin di TikTok, kita tuh mau ngobrol sama Fenita Daben. Jadi Fenita Daben itu, kita kenalin dulu siapa Fenita Daben sambil gue nunggu. Tadi gue udah share link TikTok lo kan ke Fenita. Ya. Jadi teman-teman kalau tahu Fenita Daben itu yang mana? Orangnya memang mungkin jarang kelihatan, tapi nggak mungkin lo nggak tahu suaranya. Terutama di airport. Itu pasti menggelegar suara Fenita Daben guys. Paling terkenal itu adalah di airport Bali. Kalau misalnya teman-teman udah pernah ke airport Bali, jadi udah tahu tuh pesawat Garuda dengan nomor penerbangan sekian harap berangkat dari gate sekian. Nah itu suaranya dia tuh. Sama ada banyak iklan dan yang lain-lain gitu. Jadi Fenita Daben itu adalah senior kita di Hard Rock FM. Dia adalah mentor gue Bo gitu. Deg-degan Akika dulu ya dimentorin sama Fenita Daben karena galak. Gitu. Lempeng Diana.
Nanti kita akan ngajakin, hari ini topik kita adalah how to deal with grieving. Ya. Grieving tuh mungkin kalau teman-teman ya pasti semuanya udah tahu lah. Ada masa-masanya kan kehilangan orang terkasih. Jadi kita nyebutnya Fenita Daben tuh Vendap ya. Vendap ini salah satu senior kita di Hard Rock FM dulu yang baru saja recently kehilangan suami terkasih, suami tercinta gitu. Nah gimana sih Fenita tuh kan dia juga suka share tuh di TikTok bagaimana momen-momen dimana dia akhirnya berusaha untuk pelan-pelan kembali lagi moving on dengan hidup setelah kehilangan sang suami terkasih. Gimana sih? Karena kan gini ya, mungkin kita bisa bersimpati tapi untuk empati dalam tuh kadang-kadang tiap orang berbeda-beda. Terus ada orang yang bilang lus gitu. Kalau orang lagi kehilangan, kita misalnya ngelayat gitu ya ke funeral gitu. Jangan bilang semoga kamu kuat ya, karena ya nggak ada yang kuat lah gitu katanya kehilangan apa namanya orang terkasih. Tapi apa sih sebenarnya kalau orang yang lagi kehilangan tuh enaknya diomongin apa? Karena kita juga kadang-kadang kan bingung ya, Bo. Betul, itu pernah dibahas loh. Jadi yang kemarin pas kita lagi, kan gue yang ngechat gitu kan, terus dia juga emang menarik ya yang gue share ya. Gue bilang menarik banget, Bo gitu. Kita tuh banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu. Kayak lo bilang tadi kan Mel gitu, kalau datang ngelayat ke tempat orang yang kehilangan suaminya, kehilangan istrinya segala macam, kita tuh ngomong apa ya? Vanita tuh pernah bikin kayak gitu loh. Dari point of view-nya dia yang sudah kehilangan suaminya, dia bilang sebaiknya sih lo ngomongnya gini. Sebaiknya lo ngomongnya gini, karena ini yang kita rasain sebetulnya. Dan sebenarnya kalau kalian lihat, jadi Fenita itu banyak sharing di TikTok mulai dari pengobatan suaminya waktu itu sampai dibawa ke China kalau nggak salah. Terus jadi dia cerita tuh apa yang mesti dikerjain segala macam. Waktu suaminya juga akhirnya meninggal, dia juga cerita tuh apa aja yang harus diurus, termasuk BPJS, ada asuransi buat sekolah anak segala macam. Jadi banyak hal-hal yang kita tuh nggak pernah tahu dan nggak pernah mikirin sebelum itu kejadian ya kan Mel. Abis itu bingung ngurus surat, ngurus apa, ngurus ini. Nah Fenita nih membuat kita jadi tahu apa aja yang mesti kita urus. Jadi menurut gue terbantu banget kontennya dia gitu. Mana ya coba Fenita? Vendap coba kalau Vendap udah masuk, Fenita Daben boleh send invitation ke aku. Nanti coba. Ayo yang udah ngeliat ya Feni, Vendap. Coba tuh lihat ya. Jadi kalau teman-teman juga pagi hari ini ada yang juga punya pengalaman grieving atau kehilangan orang terkasih. Tadi ada yang kehilangan kucing kesayangannya. Ya. Mungkin kalian bisa share sama kita. Sebetulnya tuh yang paling gampang deh gitu. Kan orang bilang nih, time will heal. Katanya waktu yang akan menyembuhkan. Tapi for some people mereka bilang ternyata itu tidak selalu bisa dikatakan valid gitu. Bahwa time will heal enggak juga sih, karena tidak akan pernah bisa heal 100%. Kemarin gue ketemu sama salah seorang teman lama penyanyi dulu tuh, kalau teman-teman tahu grup band namanya Pasto. Tahu. Yes. Jadi izin mudah-mudahan Melto nggak keberatan ya gue cerita. Jadi Melto tuh salah satu grup member si Pasto. Jadi gue lama banget gak ketemu sama si Melto gitu. Terus tiba-tiba anak gue tuh Chloe sekarang kan les nyanyi. Nah pas les nyanyi gue nganterin kan, ternyata yang ngajarin tuh si Melto gitu. Jadi ya kan dulu sering ketemu di radio tulus, jadi ngobrol-ngobrol lah. Dia cerita lah bahwa dia itu kehilangan salah seorang anaknya gitu. Terus udah gitu gue bilang, dia cerita ya, maksudnya that was the most horrible feeling, bahwa memang hal yang paling menyedihkan adalah pada saat orang tua harus menguburkan anak. Karena kan it's supposed to be the other way around. Harusnya anak yang menguburkan orang tua. Cuma kan hidup tidak selalu seperti itu kan. Terus gue nanya tuh sama dia, Bo, tapi menurut lo time will heal tuh bener gak sih? Kalau menurut dia nggak sepenuhnya benar, karena menurut dia tidak akan pernah bisa ada yang namanya healing 100%. The memory of this beloved person yang sudah meninggal itu akan selalu kayaknya ada bersama dengan mereka gitu. Terus kalau dibilang nanti pelan-pelan akan lebih nggak sakit, nggak juga sih. Cuma mungkin kita udah lebih bisa menerima. Ini kenyataan ternyata kan, karena momen-momen awal tuh pasti kayak kita masih belum bisa swallow the reality gitu loh, Lus. Tapi lama-lama udah mulai bisa menerima. Cuma ya udah, akhirnya lo gimana how to manage your heart and your emotional, how you have to live with it. Gimana harus hidup tanpa orang ini lagi gitu. Benar.
ini ada Gabriel. Gabriel, we are so sorry for your loss. Dia baru kehilangan neneknya 1 bulan yang lalu katanya. Ada Adim ini juga sorry banget untuk kehilangan kakaknya juga. Dan ini sedih banget sih ya gitu, kakaknya meninggal di kecelakaan. Udah Sorry kayak to hear that. turut berduka ya teman-teman untuk yang baru saja kehilangan atau mungkin juga yang udah lama kayak tadi Melanie bilang gitu kan. Udah lama pun juga tetap oh ya Papi, sorry Gabriel, I'm so sorry, maaf ya, salah baca aku. Jadi I'm so sorry for your loss. Aku paham banget Gabriel, aku juga waktu bapak aku meninggal karena aku deket banget sama papa. Jadi wah itu sih sampai sekarang sih Mel, bener, time doesn't heal everything. Ya, Gitu, iya. heal everything. Karena sampai sekarang pun bener Gabriel, itu bener banget rasa rindu ya nggak bisa lo tuntaskan, jadi lo kangen terus gitu kan. Terutama misalnya kalau kita nih Mel, kalau udah punya kita kan udah menikah ya dua-duanya, berantem sama pasangan itu pasti, bener gak sih? Ya, betul. Sebel sama suami lo, sebel sama istri lo, pengen rasanya untuk cerita ke bapak ibu lo, karena that's what we do, ya nggak sih? Naturalnya seperti itu ya, ngadu ke mereka gitu ya. Yalah, gue juga gitu kan. Jadi pas lagi pengen, ini kenapa sih kayak gini gitu, pengen rasanya telepon gitu kan, telepon aja deh, aku sebel banget nih gini-gini, tapi kan gue udah nggak punya bapak, gue nggak punya ibu, so itu berat juga gitu buat gue gitu. How do I handle things, ya kan? Cerita sama orang ember nih kemana-mana jadinya salah, ngaco kan gitu. Pengennya ke orang tua tapi susah banget, nggak bisa gitu. Jadi ini tuh sebenarnya bukan bermaksud pengen bikin drop pagi-pagian nih ngomongin kayak gini, tapi sebenarnya banyak hal-hal di dunia ini yang kita tuh nggak omongin Mel, bener nggak sih? Ya. Tapi sebenarnya itu pasti terjadi. Mempersiapkan sebaik mungkin ya nggak bisa. Pasti sedih lo, pasti apa segala macam. But paling nggak kita tuh pengennya mudah-mudahan kita tuh bisa ngomongin ini jadi tahu, oh jadi kita tuh kalau sedih nggak sendirian kok. Kalau kita ngerasa kenapa kok gue inget mulu, ya bukan cuma elu, semua orang juga sama. Ya, karena kan that's part of life ya. The journey of life ya udah yang nggak mungkin dihindari adalah ya kita lahir, kita akhirnya enjoying life dari setiap musim ke musim kehidupan yang berganti-ganti sampai akhirnya ya semua orang ya harus cabut, harus take off, harus meninggal. It's only a matter of time dan caranya aja gitu kan. Ya. Venda belum masuk ya? Belum, ntar ya aku pause dulu, aku coba cek WhatsApp Mesti ya. coba, mesti WhatsApp coba. Oke, ini ada lagi. Tadi ada yang bilang Kamel kalau live selalu di mobil, enggak. Yang selalu di mobil tuh seringan Lucy. Tapi karena kan Lucy banyak kesibukan di pagi hari harus nganter anaknya sekalian. Karena kami kan live mama-mama guys gitu. Aku lebih sering di rumah, tapi hari ini aku lagi di hospital karena Tyson lagi harus cek. I'm hoping and crying buat recovery papa yang 2 malam di ICU. Pray for all the good things that will happen today. Oleh Yowel, semoga ada titik cerah, ada harapan dan ada kesembuhan ya untuk papa ya. Dan kamu juga dikasih kekuatan dan kesehatan, karena biasanya guys yang sakit of course ya itu menjadi kesedihan yang luar biasa. Yang nungguin juga kadang-kadang tuh jadi juga ikutan sakit, bukan cuma sakit mentalnya ya gitu yang sedih, tapi juga badan karena kan kurang tidur di rumah sakit tuh nggak enak kan gitu istirahatnya. Mami Gio, aku kehilangan suamiku 3 tahun yang lalu, dan kalau kata orang sebut sering waktu itu nggak benar. Ya. Turut berduka cita juga ya Mami Gio ya. Ini Vanita bentar lagi kayak masuk deh gitu. Aku udah bilang kita udah kayaknya dia juga bisa mungkin nganterin anak-anaknya juga. Ya, mama-mama semua guys. Oke, kalau ada teman-teman yang punya experience, as Lucy tadi udah mention, dia udah yatim piatu, dia udah kehilangan. Jadi bapak dulu atau nyokap lo dulu ya Lucy? Bokap gue dulu. Udah gitu itu tuh tragiknya dia itu meninggal 2 minggu setelah gue mualaf, Bo. Wow. Wah itu sih, jadi kan gue tuh mualaf nggak bilang ke nyokap gue ya waktu itu, Mel. By the way, bokap yang muslim kan? Bokap. Nah, nyokap gue kan Katolik kan gitu. Terus udah gitu dia bilang, aduh nanti ya kamu jangan bilang dulu karena mama kamu kayak marah deh. Nanti biar aku bantuin ngomong aja deh gitu. Terus udah gitu oke, gitu kan aku nggak bilang dulu. Terus udah gitu si bokap gue bilang pokoknya aku punya cara untuk bikin mama lebih bisa menerima kamu. Terus udah gitu gue inget banget tuh Mel. Habis mualaf si ustadz gue ini bilang tuh Vendap udah ada. Nah, ya itu dia. Aku terusin dikit ya. Jadi Ustadz gue bilang, Mbak, biasanya tuh kalau abis mualaf banyak
ujiannya. Bener, Bo, 2 minggu kemudian bokap gue meninggal. Belum sempet ngomong, hai, kamu mana suaranya? Gimana suaranya? Coba suara ala-ala di bandara dulu coba. Coba suara di bandara. Coba suara di bandara. Bali. Perhatian. Nomor penerbangan Garuda 321 akan segera diberangkatkan. Tuh kan. Terus gue, jadi ya gue inget banget gue pernah delay di Bali dengar suaranya Venita kan. Penerbangan Garuda nomor penerbangan sekian akan diberangkatkan. Kira-kira pukul kayak mau sebel tapi suara temen gue gak jadi sebel deh. Tapi suara lo tuh, Bo, bener-bener berkumandang. Luar biasa di airport deh, Bo. Luar biasa. Lumayan. By the way, apa kabar sih Mbak Vandep? Mbak Vandep gimana kabarnya? Sehat gak sih? Typo. Baik. Kita tuh terima kasih loh sama kamu udah mau diajakin pagi-pagi, dan ini topiknya berat loh. Bukan topik yang kayak cuma ngobrolin radio. Kemarin kita ngobrolin radio sama Prita sama Sastro, tapi ini kan something yang connecting with your personal life. Yang I'm sure gak semua orang mau open up gitu. Kita tuh berterima kasih sama kamu, dan pertama-tama tentunya juga ikut sedih kemarin kamu kehilangan orang terkasih banget gitu. Tapi actually keberaniannya Vandap itu untuk mau open up pada saat kehilangan orang terkasih ternyata relate pada banyak orang, dan kita nggak pernah sadar ya, Bo, postingan kita yang kita pikir cuma it's nothing lah, postingan doang, ternyata mungkin bisa nguatin banyak hati orang yang tidak sekuat kita gitu loh. Sangat. Of all boleh cerita gak sih, jadi almarhum tuh kan sempat kamu posting tuh Van berapa kali gitu kan, aku sempat lihat beliau sakit, tapi kayaknya I think it was pretty quick gak sih, atau salah, apa aku udah sakitnya lama Van? Cepet sih, jadi confirm, jadi itu pokoknya tahun lalu Februari 2023 kita masih sempat check up dan segala macam. Terus waktu itu kayaknya sih hasilnya ya pokoknya ada poin-poin tertentu yang kita mesti terusin ke dokter spesialis gitu misalnya. Terus sambil berjalannya waktu itu Juni gitu ya, Juni itu dia mulai gak bisa makan apa segala macam gitu. Jadi nah itu dari Juni ke Desember tuh cepet banget gitu. Jadi pokoknya turun beratnya tuh dari 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo gitu. Sayangnya tuh dokter-dokter di sini waktu itu kita nggak cepet dapet jawabannya gitu, sampai akhirnya suami gue yang kayak kesel sendiri, terus udah deh kita ke Cina aja gitu. Jadi akhirnya lah kita ke sana karena berasumsi di sana tuh bisa lebih lebih cepet lah gitu ditanganin. Ya cuman sayangnya tetap terlambat sih gitu. Jadi waktu itu, nah sebenarnya tadi gue udah sempat cerita juga nih sebelum Vandap masuk. Itu luar biasa sih, gue tuh ngeliat lo bisa sharing perjalanan pengobatannya Abed aja, itu juga sangat membantu gitu. During your, Bo, suami sakit gitu ya, kan kita ribet ya Bo, kadang tidur aja gak enak. Ya nggak sih gitu, tapi yet you still have the time untuk bisa nge-share gitu. Oke, lo kalau misalnya pergi ke rumah sakit di Cina, yang lo lakukan ini apa segala macam gitu. Itu salah satu cara sebenarnya lo untuk mengalihkan perhatian lo saat itu, atau gimana sih sebenarnya? Ya karena jadi gue pas ngalamin itu kan gue jadi kayak gini, jadi memang gue jadi kesusahan dan kehilangan suami gitu ya. Tapi gue juga ngelihat di sisi yang lain, gue tuh ternyata gue belajar banyak. There's a lot yang gue tuh nggak tahu. Terus ya emang mungkin ya, emang kita kan sudah tertanam ya sebagai penyiar, senangnya berbagi informasi gitu kan. Jadi ya kenapa gue nggak sharing aja sih? Satu, kenapa gue nggak sharing? Yang kedua, ternyata itu part of sebagai gue yang introvert, tapi gue bisa sharing, gue bisa cerita ke banyak orang. Ya kalau bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak ya juga nggak apa-apa, you can scroll gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi waktu itu gue ya udah cerita ya kalau misalnya ya alhamdulillah, dan memang ternyata efeknya tuh banyak banget sih yang emang apa segala macem gitu, dan gue juga ekspektasi itu, gue cuma segera sharing aja sih sebenarnya. Oke. Nah, aku tunggu dong boleh nggak? Tadi aku sama Lucy kan bahas ya. Kalau orang ngelayat, ini yang paling common, tadi kita tuh penasaran. Kalau orang waktu kamu kemarin kehilangan deh gitu almarhum, kan teman-teman pada ngelayat tuh, kan pasti banyak tuh ya
Fen kuat ya. Betul-betul emang sebetulnya sincerely berdoa supaya kamu tuh kuat gitu. Cuma ternyata ada beberapa orang yang kurang seneng tuh dengan, karena how can I be strong in this kind of hard season gitu. Sebenarnya orang yang kehilangan, yang ditinggal, apa sih yang kata-kata apa yang menurut kamu tuh yang paling pas deh diucapkan pada saat pemakaman atau funeral seperti itu? Ini kalau versi gue ya, jadi gue nggak bilang ini benar atau salah, tapi kalau mengingat gue kemarin itu, jadi satu ya turut berduka cita itu udah yang aman sih ya, paling aman, dan kita juga sama-sama mengerti bahwa gue memang sedang berduka dan orang ini punya empati bahwa gue sedang kehilangan, itu satu. Yang kedua mungkin paling gampang ya kalau menurut gue itu gini, I'll be here. Pokoknya lo butuh apa-apa, gue ada di sini. Lo mau telepon gue, lo mau cerita gue, mau apa deh. Lo butuh apa, lo tinggal ngomong, gue akan bantuin lo. I think like apa ya? Ya kemarin-kemarin juga. Jadi karena almarhum suami gue tuh kayaknya dia tuh baik sama teman-temannya. Jadi teman-temannya selalu tuh kalau butuh sesuatu itu biasanya sama ke dia gitu loh. Jadi pada saat dia meninggal, itu semua teman-temannya tuh benar-benar hadir bantuin gue dari mulai ini keluarin dari rumah sakitnya gimana, dibawa ke rumah, penguburannya segala macem. Ya itu dia. Jadi kayaknya itu gue bersyukur banget bahwa banyak banget teman-teman benar-benar bantuin tuh dari sakit sampai meninggalnya sampai sekarang pun begitu gitu. Jadi I think yang paling bisa kita lakukan adalah lo bilang sama gue, lo punya nomor telepon gue, kapanpun lo boleh telepon gue akan buat lo. I think that is the best for me. Oke. Yang gue kan sangat mengikuti TikToknya Vendap ya, Instagram juga gitu. Gue lihat gitu, lo tuh tadi bagus banget poinnya sebelum Venita masuk. Elani sempat bilang time doesn't heal everything, sebetulnya gitu. Gue sempat lihat juga tuh Ven, lo kan posting, ya lo kangen liburan terakhir abet sama lo sama anak-anak segala macam gitu ya. How do you find the strength? Tapi di satu sisi soalnya gini, karena gue ngelihat lo tuh ya berusaha menjalani hidup ya. Ya udah gitu lo kayak kemarin liburan gitu ke Bali sama anak-anak gitu kan. Terus ya anak-anak lo tuh juga ya udah kita move on aja nih gitu. Which buat gue itu inspiring banget gitu. Lo bukan nggak papain, tapi ada satu masa yang gue liat gila nih Fanny pasti lagi kangen banget sama Abed. Pasti anak-anaknya juga kangen banget ya kan. But yet yang gue salut banget gitu ngelihat lo dan anak-anak, ya lo tetap jalan, tetap ya udah. Harus kuliah anak-anak, harus sekolah, lo anterin segala macam. Apa yang bisa lo share sama, karena banyak nih teman-teman yang tadi lagi nonton baru aja kehilangan orang-orang dekat gitu ya. Gimana sih gitu caranya lo bisa memanage perasaan lo itu, karena berantakan udah pasti dong. Masih sampai sekarang juga berantakan. Iyalah ya, udah kebayang. Ya, pertama sih kalau menurut gue nggak bisa menyamakan kondisi gue dengan orang lain karena isi kehilangannya berbeda-beda. Terus ya kan mungkin orang tua kehilangan adik, kakak, dan suami atau istri gitu kan. Satu beda-beda. Terus usia juga menurut gue pengaruh. Kalau misalnya gue udah umur 70-an, suami gue meninggal, mungkin gue akan berpikir gue buat apa lagi, ya udah gue nyusul juga nggak apa-apa gitu kan. Karena di usia ini gitu ya, jadi mungkin yang menjadi salah satu gongnya di gue bahwa gue harus survive adalah jadi di hari almarhum suami gue dimakamin, dan kita pulang tuh, jadi gue tidur bareng anak gue yang kecil sama Kimi. Baru kita selesai mandi mau tidur ya udah capek banget gitu kan. Di situ gue bertanya, "Mah, kita bangkrut nggak sih?" Kimi bilang gitu, nanya. Terus? Terus gue tuh yang, waduh, dengan segala macam perasaan, dengan segala macam yang ada di pikiran gue mesti jawab apa gitu kan? Terus gue, untungnya gue tipe orang yang satu, gue nggak panikan. Gue biasanya mencoba mencerna dulu baru gue jawab, gitu ya. Jadi gue pikir gini, oke,
Kim, mama nggak tahu. Terus terang mama nggak tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Tapi yang pasti kalau jatuh miskin mungkin sih enggak. Bang gue belum mikirin ke sana kan gitu kan? Iya, iya. Oke, itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Mama hari Senin akan ke kantor papa. Terus nanti mama akan jawab gimana kira-kira kondisi kita. Jadi gue tapi gue coba jujur juga. Jadi gue nggak mau cover apa gimana, nggak. Gue mau jujur sama supaya mereka juga tahu gitu loh. Nah itu sebenarnya kayaknya pemicu gue atau penyemangat gue bahwa gue harus tahu gue ada di posisi mana, anak-anak nanti gimana, apakah ya amit-amit yang misalnya punya utang, ternyata punya istri simpenan, mana kita tahu, bener nggak? Iya, betul. Gitu loh. Jadi maksudnya jadi itulah di makaminnya Jumat, hari Senin gue langsung datang ke kantor, gue tanya sama mereka, oke, mana data-datanya apa segala macam, mana apa aja yang kita ada nih. Ini semua. Jadi itu kayaknya yang menjadi macu gue bahwa nggak bisa. Ini anak-anak gue tergantung sama gue. Kalau terus muter-muter gak jelas, gue bersedih-sedih terus anak-anak gue gimana gitu loh. Karena gue ada 2 anak perempuan yang masih perlu gue jaga gitu kan. Ya gue harus ke mereka gitu bahwa your mom trying to be independent. Ya. Jadi this is the new independent for me. Karena misalnya deh contoh Lucy sama Melanie, lo perempuan independen dong, ya kan? Are you sure you are independent? Iya juga. Really independent. Belum menikah, kita tuh ya mungkin ya rata-rata masih punya orang tua pada saat kita menikah, ya kan? Kita masih sama orang tua kita dong. And then you get married. Lo ada suami kan? Ya, benar. Jadi lo mau cari duit sejago apapun, lo bisa beli apapun segala macam. Tapi sebenarnya pada saat kita masih jadi suami istri, kita masih tergantung sama suami kita kan? Ya, benar. So, kalau gue bilang gue independent, now it's the time. Jadi gue independent itu baru belajarnya sekarang. Iya, benar. Ada lagi ya gue sendiri. Kalau gue dua-duanya udah nggak ada, suami udah nggak ada, so semua gantung sama gue. I have to be strong, I have to get up, gitu loh. Kayak gitu lah. Ya. Oke. Fan, berarti Pak akhirnya anak-anak tuh memang sumber kekuatan lagi-lagi ya buat kita yang ditinggal ya gitu. Dan kayaknya dua-duanya sih. Jadi menjadi sumber tenaga gue, tapi gue juga harus ngasih my positive energy ke mereka gitu loh. Nangis terus, mereka akan melihat gue. Iya. Jadi begini, kenapa gue gimana? Gue pasti mereka nyampe itu. Ya. Fan kayaknya itu deh, kamu tuh agak mendem mikrofonnya tuh. User pada bilang Mbak Fan kayaknya mikrofonnya agak kurang jelas, coba nanti dikutak-kutik ya guys, coba maafin ya. Suara emas kamu jangan sampai nih, jangan sampai terpendam, jangan. Ini tuh sebenarnya nyambung tadi ada dari Cohen ya, Medaren melampaui grief bisa dengan set semacam expiry date-nya berapa lama masa berdukanya yang dibutuhkan. Habis itu komitmen untuk move on ya kurang lebih sih tadi yang diceritain sama Joveni sih kurang lebih seperti itu gitu. Bener banget. Jadi gue juga ya karena kita temenan gitu ya Fen gitu, ngelihat Venita pas kemarin ketemu sama mengalami apa yang dialami sama Abed, terus gue juga mikir kan ya, Bo, di umur kita segini, Bo, berapa lama lagi nih kita hidupnya, ya kan gitu. Bisa nggak nih gue bener-bener independen sendiri, gue juga udah nggak punya orang tua, terus nanti kalau suami gue udah nggak ada gimana gitu, bisa nggak ya gitu. Nah itu tuh udah mulai gue pikirin juga tuh dari sekarang. Ya kan gitu. Dan sebenarnya nggak semua orang berani seperti Ceveni. Berapa banyak Bo rumah tangga yang terbongkar gara-gara suami atau istrinya meninggal. Suami deh kebanyakan gitu. Ternyata dia punya pacar nih. Ternyata dia punya istri kedua. Ya kan gitu. Ternyata dia punya anak, ya Allah gitu. Nah tapi sebenarnya tadi gue seneng banget dengerin Fanny ngomong kayak gitu, because that's the truth man. Gitu, kita tuh harus siap bukan hanya dengan dukanya, tapi dengan baggage yang ditinggalin sama orang yang meninggal dunia, bener kan Evan? Betul banget, asli.
Jangan Jadi- kaget deh tuh. Nah, jadi kalau menurut gue, kalau kita berpasangan ya, sebaiknya lu membicarakan kematian. Wait, Wow. saat kita berpasangan, gue ulang ya. Menurut Vendra, saat kita berpasangan, sebaiknya perlu ini couple suami istri membicarakan mengenai kematian. Either That's bini good. yang meninggal duluan atau lakinya meninggal duluan, apa yang harus dilakuin gitu ya? Jadi gini, kalau lo berpasangan, biasanya kan kita berangan-angan bersama-sama. Lo punya cita-cita barengan kan? Nanti kita mau ini, nanti kalau anak kita begini, kalau anak kita begini. Tapi semua itu nggak pasti. Sementara mati itu pasti. Jadi kenapa yang pasti nggak lo omongin? Lo harus omongin. Mati kita pasti, cuma kita nggak tahu besok apa 20 tahun lagi. Bener kan? Itu kenyataan. Jadi itu bukan masalah nggak cinta. Justru karena kita cinta sama pasangan, sama keluarga kita juga mesti nyiapin. Bo, lo kalau mati terus gimana? Yang ditinggalin tuh gimana gitu loh. I Iya. think ya itu lo harus mau nggak mau sih. Ya. Oh, that's a sempet good nggak? thing. Lu sama almarhum sempat ngobrolin itu nggak, Ven? Waktu misalnya gini deh, mungkin sebelumnya enggak, tapi pada saat beliau almarhum ini sakit, sempat ada obrolan itu? Nggak. Nggak sempat. Nggak sempet ya. Justru dari pengalaman lu kasih tahu kita ya, justru harus diomongin. Yes. Hmm. Yes. Jadi ya makanya balik lagi kan sebenarnya kan juga setiap rumah tangga kan berbeda-beda ya. Ya. Setiap rumah tangga beda-beda, cara mereka berkomunikasi juga beda-beda gitu loh. Tapi ya mungkin banyak kekurangan gue sama almarhum suami gue pasti banyak kekurangannya. Tapi satu hal yang memang kenapa dulu membuat gue juga memutuskan untuk menikah sama dia adalah I know dia itu orang yang satu bisa dipercaya, yang kedua dia sangat bertanggung jawab dengan banyak kekurangan dia dan juga kekurangan gue. Jadi pada saat anak gue bertanya, Arwi bro, kita bangkrut nggak? Aku masih bisa sekolah nggak? Aku masih bisa seperti sekarang enggak gitu kan? Ya itu. Jadi walaupun gue kayaknya sih kita aman ya. Tapi gue nggak tahu juga sih persisnya misalnya. Iya, Persisnya duit lo berapa? Terus kalau berapa itu yakin nggak lo cukup sampai anak-anak selesai kuliah gitu misalnya? Iya. Ya, jadi ya you have to talk about it. Lo harus omongin karena kalau misalnya kejadian apa-apa, terus lo gimana gitu loh. Dan gue bersyukurnya ternyata gue benar. Maksudnya selama ini gue percaya sama suami gue, ternyata gue benar bahwa apa? Dari semua urusan bank, hutang dan yang lain-lain itu semua gue urus satu-satu. Semuanya alhamdulillah gue bersyukur banget gue dikasih kelancaran sama Tuhan bahwa semuanya walaupun ada up and down-nya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi, nah itu. Tapi setelah gue sharing di TikTok gue gitu ya, nggak semua orang kayak gue loh, tidak diberikan kemudahan seperti itu. Enggak. Misalnya, ya kan suami meninggal nggak taunya punya istri kedua. Benar. Misalnya, ya kan nggak taunya dia punya hutang, nggak taunya mereka nggak punya asuransi karena mereka tidak percaya dengan asuransi. Balik lagi gue lagi-lagi bersyukur bahwa ternyata walaupun gue ada kagetnya juga nih, ini sharing aja ya. Jadi misalnya, kok polis yang ini lapse, gue langsung yang oh my god, ini gimana gitu kan? Tapi ternyata dia ganti. Nah gantinya ini dia nggak ngomong, dia nggak ngomong, Iya. dia nggak bilang sama gue. Terus kita bingung kan? Aduh, ini kira-kira bisa diklaim apa enggak gitu? Tapi alhamdulillah semuanya bisa diklaim. Ya, nggak semua begitu kan? Benar. So you have to talk about it. Lo harus omongin. Benar. Lo harus kasih tahu kalau memang ternyata hubungannya kurang baik si pasangan ini gitu. Kita hanya ngomongin soal pasangan ya. Gue nggak tahu kalau orang tua beda lagi gitu. Tapi kalau soal pasangan, kalau lo misalnya hubungannya nggak baik, satu, kita sebagai perempuan harus punya akses ke uang. Betul. Mau itu uang lo sendiri atau uang suami atau gimana pun caranya, pokoknya lo punya akses ke uang karena yang namanya tagihan itu nggak berhenti. Mati nggak mati tagihan tetap ada. Ya betul. Iya benar. Dikit ya. Ini gue share karena udah pernah di podcast gue.
Marcella Lumowa tuh salah seorang temen gue juga dulu suka nemenin Mas Tukul di Bukan Empat Mata. Dia tuh jadi bintang tamu di podcast gue. Dia tuh sama Fan, jadi suaminya tidur bobo barang-barang nggak ada kenapa-kenapa Fan. Dipikir cuma masuk angin, tiba-tiba udah berangkat karena ternyata sakit jantung saat tidur. Ya. Itu lama banget tuh si Marcella tuh karena anaknya 3, semuanya sekolah dan saat itu dia lagi mungkin antara kerja nggak kerja gitu loh. Nah dia sempat merasa sampai stres banget sampai cross her mind untuk mengakhiri hidupnya dengan sebanyak mungkin yang bergula-gula sampai akhirnya gulanya meletup dia sampai dibawa ke ICU karena ngerasa sampai dia ada masa gini bilang anjir enak banget lu mau tinggal cabut lah gua lu tinggal ini gua harus ngomong bocil-bocil pada sekolah gua harus bikin apa stres luar biasa jadi benar kata Venda tadi ya bukan cuma grieving sedihnya tapi baggage after this person died gitu. Apa yang harus dilakuin sama si spouse-nya ini? Apalagi kalau kondisinya istrinya tidak bekerja, anak lagi sekolah semua bocil-bocil. Nextnya apa gitu kan? Iya, dan ngurus-ngurus itu kan semua mesti diurus, semua pakai surat-surat. Ya, Semua betul. surat-surat itu semua menimbulkan stres. Betul. Ya. Senin gue, oke, ternyata ada ini, semua mesti diurus ini nih. Datang ke kelurahan, stres. Apa stresnya? Misalnya lo butuh akta kematian. Buatlah akta kematian. Abis akta kematian keluar, abis itu kakak baru. Iya. Bikin baru lagi. Bilang aja namanya kan gitu kan. Itu Iya. kan, itu semua emotional draining gitu. Lo capek banget. Tapi lo mau nggak mau, lo harus maju terus. Ya kan? Terus misalnya nih gue cerita lagi. Misalnya gue datang nih ke kantor asuransi. Life insurance. Jadi dia tahu pasti bahwa ini ada yang meninggal dong. Gue datang nih misalnya, ya Bu, ini saya, ya keperluannya apa Bu? Oh ini saya mau klaim. Oh ya tunggu sebentar ya Bu. Udah terus dia tulis-tulis, oh ya ini diisi ya Bu. Udah aja. Gak ada tuh turut berduka cita. Ada yang bisa saya bantu Ibu, bla bla bla, ya kan? Administratif aja udah langsung ya. Gitu kan. Oke, next. Misalnya lo ke bank. Oke. Ada keperluan apa Ibu? Oh ya begini. Oke. Jadi yang dia tanya, WNI, WNA, keturunan apa bukan? Islam atau Kristen? Beda-beda formnya. Lo nggak tahu kan? Gila ya. Tuh kan. Ini nih makanya kemarin pas gue bilang emang bagus sih kita ngajak Vendap buat live karena banyak hal kayak gini tuh kita nggak tahu loh. Ya kan? Yes. Ya terus ya macam-macam lah. Nanti setiap misalnya punya beberapa bank itu satu bank sama bank yang lain bisa beda. Ya benar. Saya perlu ini Bu, saya perlu ini. Terus kayak gini, gue lama-lama gini. Maksudnya lo nggak percaya kali itu suami gue? Gimana sih? Karena kita juga dalam kondisi kehilangan. Iya. Sama emosional. Yes. Mau semudah kakak nama laki lu tiba-tiba hilang aja kan tuh udah kayak anjrit metong meninggal beneran nih dia gitu loh, Bo. Iya. Terus janda meninggal. Janda meninggal. Iya. Harus pelan-pelan kayak masukin kotak kita. Bener, lu udah janda nih sekarang, Fan. Gitu kan kayak pelan-pelan lo terus tiba-tiba harus ngurus ini onos segala macam. Dan iya sih gue setuju banget ya, empati ya, karena ini manusia kehilangan manusia lain gitu loh. Yes. Empati yang kecil aja sebenarnya itu bisa warm our hearts gitu loh. Asli. Dan rata-rata semuanya gue urus sendiri. Karena sih lo juara. Gila ya. Nah emang Banci dari dulu semua mau Capricorn sama kayak gue sama. By the way, Itu, Fan, setelah 40 kan kalau 40 hari orang masih rame tuh di sekitar lu. Masih ada pengajian, masih ada orang, pokoknya orang masih warawiri ngeliatin lu. After that, after 40 days kan ya hidup harus berjalan tuh ya. Nah, lu mulai tidur, udah mulai bisa langsung tidur di kamar kalian lagi nggak? Nah itu kan udah mulai harus masuk kepada kebiasaan-kebiasaan, tapi dianya nggak ada gitu. Itu gimana adjustmentnya?
Ya itu jadi gue tuh ada masa 3 bulanan gitu ya, tuh gue nggak bisa tidur. Jadi jam 2 pagi, jam 2 pagi bangun, terus udah gue melek aja sampai seharian gitu. Jadi kerjaan gue adalah nonton YouTube, aneh banget. Gue nonton YouTube-nya tuh ini, pokoknya channel bersih-bersih. Jadi kerjaan gue tuh bersih-bersih. Ada lagi. Oke. Bersih-bersih sampai termasuk barang-barang suami gue. Dan ternyata itu part of your grieving. Karena lo nggak boleh. Jadi ternyata ya, lo nggak boleh nyimpen barang-barang almarhum. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Kecuali ada barang-barang tertentu yang memang pengen lo simpen karena mungkin itu berarti buat lo. Tapi yang barang-barang lainnya, karena kan barangnya kan nggak mungkin semua berarti dong. iya, betul. Misalnya celana dalam, apa kek kan nggak berarti dong. Keluarin. Itu part of moving on. Karena biar gimana pun gue tahu di dalam otak gue nggak mungkin lupa sama suami gue. Gue punya 2 anak, hasilnya dari dia kan, gitu. Barang itu tidak terkoneksi secara emosional ke gue. Jadi akhirnya gue cut. Jadi barang-barangnya semua gue keluarin. Yang bisa ada teman-teman yang mau silahkan ambil. Sebagian lagi gue sumbangin. Jadi itu salah satunya gitu. Terus dari nonton YouTube itu juga dibilang pokoknya lo nggak boleh ada jam mati di rumah. Kenapa? Because time stands still. Padahal sebenarnya waktu terus berputar. Jadi jangan pernah ada jam yang mati di rumah. Wow. Wow. What a good input. Wow, what a good input. I have to check all my watches. Wow. Apalagi kalau ada yang meninggal. No, time itu berjalan terus. Jadi memang lo harus move on. Bagaimanapun caranya, walaupun sedih hari ini. Oh ya, itu satu lagi. Part of grieving itu adalah nggak ada benar, nggak ada salah. Kalau pagi ini gue mellow, ya udah, lo mau nangis, lo mau apa, silahkan. Udah sorean dikit, ada yang ngajak ngopi, udahlah ngopi, ya kan? Ya udah jalanin aja. Kayak misalnya Celusi kan bilang, oh ya gue lihat lo nonton konser sama anak-anak. Jadi gue tuh nggak niat. Tiba-tiba di grup ada yang ngomong, nih ada tiket. Ada yang mau beli nggak? Terus gue mikir gini, anak-anak gue tanya aja, nih ada tiket kalian mau nonton nggak? Mau katanya gitu. Gue pikir, ya alhamdulillah gue lagi ada uangnya waktu itu ya. Jadi gue pikir, ya udah deh, yuk kita pergi nonton. Ya udah, akhirnya kita pergi nonton dan I think itu juga cara gue untuk healing dan juga ngasih semangat buat anak-anak. Kita kehilangan, tapi bukan berarti kita nggak bisa nikmatin apa yang masih ada di sini di depan mata kita. Life goes on. Iya. Kira kan udah kuliah kan sekarang? Udah mau kuliah ya? Baru mau kuliah. Itu, tapi gimana ya? Fanny tuh soalnya adalah tipe orang yang menurut gue dia bisa kayak ada tombol on off-nya kalau lu tuh. Kayak gue. Gak semua orang sama operasinya ya, Ce. Jadi kayak gue tahu, Mel, lo kebayang gak? Momen-momen anak lo mau kuliah. Masuk ke step yang baru dalam kehidupan ini, suami lo udah nggak ada, sedih dong lo, bener nggak sih gitu? Cuma Chef Fanny nih, oh ya udah, ayo kita ke IKEA belanja apa segala macam yang lo butuhin. Tapi gue tahu juga pasti di satu knop yang lain bisa berantakan juga Diana, ya kan? Gitu. Tapi lo bisa kasih tips nggak sih? Karena gue yakin nih dengan lo share semua kisah lo di Reels mungkin di TikTok juga, banyak yang akhirnya nanya kalau juga nggak sih, aduh Mbak Fanny aku tuh gimana ya gitu. Karena kan gue lihat banyak banget tuh yang nge-views TikTok lo gitu ya, banyak yang tanya-tanya juga nggak, dan ada yang mengejutkan nggak buat lo di situ? Ya, mungkin gue sih selama bisa gue jawab, gue akan jawab biasanya gitu kan. Terus gue juga nggak nyangka bahwa ternyata tuh banyak orang-orang yang memang baru ditinggal oleh pasangannya gitu kan. Nah terus gue juga baru sadar bahwa, oh ya ini juga mungkin ini agak egois gitu ya. Jadi pada saat gue beberapa kali gue posting mengenai kehilangan gitu ya, gue jadi tahu cerita banyak orang lain yang nggak mungkin gue tahu kalau gue nggak sharing. Maksudnya viewers TikTok gue kan gue nggak tahu dong mereka ada di mana, mau di Jakarta kayak mau di Surabaya, mau di kampung mana, kan gue nggak tahu. Tapi mereka bisa bilang aku juga baru kehilangan, aku baru gini gitu ya. Terus gue juga
jadi bersyukur bahwa memang gue mengalami kesedihan dan kehilangan, tapi ternyata hidup gue itu masih banyak banget diberikan kemudahan sama Tuhan. Misalnya gue masih bisa tinggal di tempat gue tinggal yang sekarang tanpa harus pindah. Karena misalnya gue nggak bisa bayar sewa misalnya gitu. Anak-anak gue masih bisa sekolah. Gue ngurus semua surat-surat ini yang gue perlukan untuk mengurus aset. Itu semua nggak nyampe 20 kilo jaraknya. Karena kebetulan gue tinggal di tengah kota gitu ya. Ini kantor-kantor yang mesti gue datengin, ya di situ-situ aja. Nah orang lain mau ngantri buat BPJS, mereka harus pergi jauh, 2 jam, 3 jam antri ini. Gue dari sini 15 menit ke bank, 10 menit. Jadi gitu loh. Jadi mungkin itu jadi gue tadinya mau berbagi cerita gue, tapi karena orang-orang juga bercerita pada gue, di situ gue nggak bisa bersedih terus. Gue juga harus bersyukur karena banyak kemudahan yang gue terima, walaupun gue mengalami kehilangan dan kesedihan gitu. That's really good. That's really good, ya kan? Harus balik pada back to basic ya. Mulai try to be grateful for small things Yes. that you have today gitu ya. Itu yang akhirnya bikin kita banyak bersyukur, dan akhirnya pada saat banyak bersyukur pelan-pelan mungkin grievingnya itu nggak hilang 100%, tapi kayak it helps ya untuk soften your heart gitu kan. Sorry. Kan beliau almarhum ini kan meninggalnya sakit. Ini banyak teman-teman tadi yang meninggalnya ditinggal kecelakaan. For sure mungkin ada yang ibaratnya masih happy tiba-tiba bilang nggak ada obrolan terakhir gitu kan. For you sama almarhum ada tuh berarti pesan terakhir tuh ada? Nggak ada. Nggak ada juga. Gak ada pesan terakhir. Jadi sebenarnya itu gue dari Cina, gue balik ke Jakarta. Terus itu sebenarnya kita udah planning mau pergi lagi. Jadi mau meneruskan pengobatan. Jadi tadinya kita mau meneruskan pengobatan, tapi visa gue habis. Karena paspor gue habis. Jadi gue harus pulang. Terus itu kan deket sama Natal sama Tahun Baru. Jadi di sana lagi dingin. Di rumah sakit itu nggak ada heater. 7 derajat. Terus? Jadi lo kebayang yang sakit udah turun 20 kilo, kurus banget, di rumah sakit nggak ada heater, itu dia kedinginan, jadi dia nggak betah. Pilihannya ada 2, kita bisa stay untuk pengobatan berikutnya 21 hari atau kita pulang. Dan dia memutuskan udah kita pulang aja, gua nggak tahan di sini, kita pulang aja Jakarta. Jadi kita memang pulang. Nah terus jadi gue nyampe Jakarta, besoknya gue langsung perpanjang paspor, langsung masukin supaya dapat visa, supaya setelah Tahun Baru kita bisa berangkat. Itu rencananya. Terus ya udah, jadi pokoknya tapi Natal sempat kumpul keluarga apa segala macam. Abis itu udah, jadi gue belum beli tiket nih. Jadi rencana gue nunggu visa gue keluar, gue baru beli tiket. Jadi di hari visa gue keluar, di hari itu dia jatuh. Jadi dia kayak black out gitu. Dia lagi pergi sama temennya, dia black out terus masuk rumah sakit. Dari masuk rumah sakit itu 2 minggu dia di Jakarta, rumah sakit Jakarta. Terus ya udah sampai meninggalnya itu dia karena jatuh itu, jadi dia udah nggak bisa komunikasi. Tapi sadar. Jadi dia kan kayak pokoknya dia jatuh. Terus habis itu dia nggak bisa ngomong. Setelah itu dia udah nggak bisa ngomong. Jadi ternyata dia kan kanker paru ya. Jadi dia kanker paru. Jadi ternyata sudah metastase ke otak. Itu yang mungkin dia black out. Terus abis itu kejang-kejang. Nah dari kejang-kejang itu akhirnya 2 minggu di RSPP sampai meninggalnya gitu. Ya jadi nggak sempat ngobrol apa-apa lah ya? Nggak, karena tadinya tuh kita masih mau pergi lagi kan. Dan waktu dia pulang itu bisa nyetir, bisa ngomong, ngumpul sama temen-temennya. So ya kita pikir this is getting better gitu kan. Oh ternyata kita salah. Wow. Tapi waktu pertama kali didiagnosa gitu ya, kan cancer nih. Semua orang pasti kalau udah didiagnosa cancer pasti aduh ini bisa apa enggak nih ya gitu. Nah itu pun juga sebenarnya lo masih yakin aja, kita obatin aja deh. Masih kayak gitu ya? Iya. Makanya tadi gue bilang yang gue sesali itu adalah kita nggak ngomongin, kita nggak bahas kalau
istilahnya kalau lo meninggal terus gimana nih gitu. Kalau nggak berhasil nih, gitu ya, kita ngelawan ini gimana nih, gitu ya? Karena jadi kita masih positif, bukan positif lah, cuman maksudnya karena ngelihat progresnya. Iya, iya, iya. Ya waktu itu oke, kayaknya kita bisa nih. Nah yang dia blackout itu yang nggak kita perkirakan gitu ya. Tapi kalau gue boleh sharing satu lagi gitu ya. Jadi pada saat suami gue blackout itu dia udah di rumah sakit gitu kan. Nah sebenarnya di rumah sakit itu dokter sudah menyarankan untuk pasang inkubator. Nah itu adalah satu cobaan gue, menurut gue yang paling berat adalah karena gue yang harus memutuskan pasang atau tidak. Sementara kan kita sama-sama bapak ibu gue kita udah nggak ada, jadi tinggal gue sebagai istri sama dia, ada kakaknya sama adiknya. Tapi kakak dan adiknya itu bilang yang terbaik yang keputusin. Jadi semua tergantung pada gue, pasang atau enggak. Itu I think it's one of the hardest decision buat gue. Tapi ya setelah itu akhirnya gue mencoba mencari segala macam, gue cari informasi dan segala macam. Akhirnya gue putuskan untuk tidak. Dipasang enggak. Because aku ngerti banget kalau inkubator tuh soalnya antara in a way membantu, tapi bikin dia tergantung juga, sebenarnya kayak nggak ada gunanya gitu ya, Fen ya. Gitu. Betul, karena dia kanker paru. Kanker paru. Betul. Jadi kan gue tanya sama dokternya, kalau dipasang, emang bisa dicopot? Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. Dia akan tergantung terus sama itu. Tergantung. Iya. Karena kankernya kanker paru ya. Jadi itu hanya memperpanjang hidupnya tapi tidak membantu. Iya. Dia ventilator. Dia ventilator. Inkubator buat bayi ya, Nek. Salah ya. Salah. Maaf. Bukan dokter. Ini sorry, kalaupun dianya misalnya akhirnya bisa getting better gitu, kesehatan, tetap dia itu akan selalu pakai si ventilator. Karena jadi dia itu kan kanker paru. Jadi memang terus gue search lagi kan. Di situ dia bilang pokoknya kalau lo kanker paru once lo dipasang itu tipis banget kemungkinan untuk bisa dibuka lagi karena dia sudah dibantu nafas kan. Jadi akhirnya hidup dengan mesin ya, Cek. Betul. Jadi gue antara mencoba untuk mencari info sebanyak mungkin, tapi gue juga mencoba berpikir kalau dia sadar nih, kira-kira dia akan mau apa enggak gitu. Jadi gue mikir kayaknya setahu gue sih kayaknya dia nggak mau gitu ya. Jadi ya udah pokoknya akhirnya tapi habis itu sempat membaik karena kan di radiasi kepalanya sempat membaik, sempat dia bisa jalan, bisa makan, bisa berkomunikasi, tapi cuma ngomongnya kayak gitu kan. Jadi kita sementara sempat ada high hopes, mungkin bisa nih berangkat lagi. Sampai terus ya udah sampai akhirnya tuh ada satu hari mau mandi. Untung kita kuat ya, kita kan gendong dia kan gitu kan buat mandi segala macam, terus ternyata dia drop banget hari itu. Jadi udah kita angkat lagi ke tempat tidur. Nah udah habis itu udah terus sampai akhirnya malam dia meninggal. Tapi di satu sisi juga karena dia temennya banyak banget, anak gaul banget ya. Jadi semua teman-temannya, semua saudara-saudara kita gitu datang di situ nemenin dia sampai detik terakhirnya gitu loh. Jadi satu rumah sakit itu isinya teman dan keluarganya dia gitu loh. Which is menurut gue itu adalah mungkin yang terbaik buat dia karena dia memang tipe orang yang dia nggak bisa sendiri. Dia selalu ramai. So everybody was there. Entah orang nanya di lantai itu, siapa sih artis? Bukan. Banyak banget gitu loh. Ya, kurang lebih begitulah gitu loh. Iya. Tapi ya, Fen, gue tuh kemarin Mel gue sempat lihat juga teman-temannya Abed tuh sempat ngumpul kayaknya di salah satu tempat yang dia suka datengin ya buat ngumpul-ngumpul sama temennya segala macam. Jadi itu kalau gue tuh juga selalu gue tuh kalau misalnya nanti kita kan semua pasti meninggal ya gitu. Kalau gue meninggal, gue tuh pengennya diselebrasiin kayak Abed loh. Seru aja gitu. Iya gak sih? Gitu. Ngobrol aja, kita ngumpul di tempat apa yang favoritnya Abed, terus udah gitu kita minum bareng, kita makan bareng, terus we talk good things about what he has done in his life gitu. Jadi ya menyedihkan lah pasti gitu ya teman-teman, tapi satu hal yang gue pelajari banget dari obrolan kita pagi ini ya Mel, Fanny cerita soal gimana dia mengurus segala sesuatu, surat lah, asuransi segala macam.
nggak ada satupun mungkin petugas yang ibu aku mohon maaf ikut berduka cita segala macam kayak gitu-gitu. But yet Feni bukannya nangis di pojokan terus yang aduh ya ampun orang nggak paham banget penderitaan gue gitu. Which itu sebetulnya yang bininya. iya kan? Lu gak percaya gue bininya? Aku tuh udah ditinggal mati gitu kan. Pengennya kan kayak gitu ya Cek gitu. Cuman dunia ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi di saat lo harus melakukan sesuatu, ya udah kerjain aja, Bo. Gak usah banyak drama, jalan aja, ya kan? Gitu sih, gitu. Mel, bengong aja kayak ayam sakit. Woi. Gila sih ini. Maaf ya teman-teman ya, ini topiknya it's quite heavy. Biasanya dia bawel banget nih. It got me thinking quite deep actually this morning. Satu tadi bagus sekali. Ini sebetulnya ini unpopular topic nih. Ya, Ini topik sangat. yang gak terlalu suka. Bukan cuma untuk di sosial media, tapi kita sama pasangan juga avoid biasanya. Kita hindari untuk ngobrolin. Yes. Tadi Prandat bilang kematian tuh udah gak bisa dihindari. Kematian itu adalah things that 100% sure will be happen in our life. It's only a matter of time. Jadi ada baiknya kalau anak-anak masih usia produktif, apalagi breadwinnernya cuma satu orang, hanya ayah bekerja, ibu bekerja, talk about it. Yep. Karena orang Indo kadang-kadang kan gini, pantang, nggak boleh ngomongin kematian Pamali. gitu ya. Cuma ya kita harus obrolin kenapa? Karena masalah yang pergi-pergi, yang hidup nih harus menanggung mungkin bagian jalan dari yang pergi. Bukannya kita nggak bersyukur ya, tapi kan kayak tadi tuh ada keuangan anak sekolah, bagaimana untuk melanjutkan for the rest of our lives gitu. Bagus banget. And then ya itu ya tadi Lucy bilang juga kita nggak bisa kontrol. Mungkin untuk yang bekerja dalam dunia servis, yang memberikan servis pada masyarakat, I know that you guys doing your job, tapi kalau bisa memberikan sedikit touch of humanity, that will be awesome. Terutama untuk orang yang kehilangan meninggal orang-orang terkasihnya. Ya, jadi kayaknya SOP-nya bisa ditambahin. Iya benar. Nggak sulit sih sebetulnya, dan itu juga investasi kita di masa mendatang di surga ya. Just be kind, especially sama orang yang lagi in the very hardest season in their life gitu. Untuk menutup dikit Lus, how do you feel right now? Ini Abed udah meninggal, almarhum sudah meninggal berapa lama, and how do you feel exactly right now? Gue sih sedih mah tetap aja. Jadi gini, sedih itu datang dan pergi. Ya. Karena gue lagi ketawa-ketawa gitu kan, ya bukalah lo TikTok kayak IG gitu kan, tiba-tiba ngeliat ada lagu apa gitu, nangis gitu kan. Ya. Nah, lagi ke satu malam gitu kayak suara pintu, gue pikir, jadi di otak gue bilang Abed pulang, kan udah nggak ada, gila gitu kan. Aduh. Ya kayak gitu kan. Tapi ya udah, gue yakin pokoknya apapun itu ya udah, lo do it day by day aja. Ya hari ini lagi seneng ya seneng, besok sedih nggak apa-apa, sedih tuh nggak salah kok gitu kan. Tapi ya itu yang sekarang gue rasain. Jadi gue yakin ya whatever it is, lo tetap harus enjoy life, karena itu adalah salah satu kebesaran Tuhan yang bisa dikasih buat lo untuk nikmatin hidup. Ya lo nikmatin sebisa lo selama lo masih hidup, karena kalau udah lo mati lo udah nggak bisa menikmati hidup kan, karena lo udah Iya. Tapi ya balik lagi, mungkin satu yang bisa gue sampein ya dari obrolan ini, pokoknya obrolin soal kematian sama keluarga. Karena itu tadi, kematian itu pasti, cuma lo nggak tahu kapan. Jadi sekarang setelah pengalaman Abed udah nggak ada, itu yang gue omongin sama anak-anak. Kalau mama mati, mama udah siapin ini, adanya di sini. Ya. Mama apaan sih? Nggak, because karena gue nggak pernah tahu. Bukan ngedoain ya? Betul. Bukan ngedoain. Itu adalah realitas yang pasti akan terjadi. Jadi kalian harus tahu adanya di mana, kemana ngurusnya, mesti telepon siapa. Buat adik-adik gue yang kalau misalnya sampai gue tiba-tiba gone dari sini, gue juga akan bilang ke adik-adik gue, ini anak gue punya ini, jadi tolong jagain aja. Nanti financially they are secure. Jadi gue tidak membebani orang lain. Nah, Gitulah. Itu dia tuh, ya kan? Bener. Gue aja Sama sekarang udah ya, asuransi. Bener. Karena masih sekolah anak-anak. Jadi ya sekarang lo mulai catetin deh tuh. Gue aja udah mulai ngasih tuh ke Afid. Jadi kayak investasi gue di mana, passwordnya apa, pinnya apa, segala macam ada di note ini, bukanya ini. Nah kadang-kadang emang dia juga apaan sih, nggak usah kayak gitu deh.
Cuman ya men, kita kan nggak tahu nih, ya kan bisa kapan aja gitu. Jadi please talk about it, itu kata-kata yang bagus banget dan harus diingat sih buat kita. Kalau apa namanya passcode untuk misalnya uang, terus simpenan, asuransi kasih tahu. Tapi kalau WhatsApp yang di archive Pakai Telegram dong. sama Gojek, DM, Gojek. Iya. Jangan lupa ya, perempuan harus punya akses loh ya. Harus Oh. punya akses ke uang. Harus uang siapa? Pokoknya lu punya akses aja kalau ke uang. Tagihan jalan terus ya, kehidupan boleh berhenti tapi tagihan tetap hadir, Cek. Iya. Ya kan? Been such a great things you can share. Ini very deep karena ini personal experience yang Ya. nggak semua orang kuat menjalaninya, tapi ya True. sebenarnya dibilang kuat nggak kuat tapi harus dikuat-kuatin. Balik lagi karena ya again mami boleh stres, mami boleh depres, boleh nangis, apa ugal-ugalan brutal ya anak-anak sekarang bilang. Tapi nggak boleh lama-lama karena ada dua manusia anak-anak kita yang depend on us gitu ya. Thank you loh Ceveni. Pokoknya teman-teman kalau pengen lihat inspirasinya, ceritanya, berasa punya temen, nah silakan di follow Cevendap ya, @Vendap di TikTok. Itu banyak banget yang bisa kalian pelajari dari situ. Thank you Ceveni, pokoknya sehat-sehat buat kamu, buat Kimi, buat Kera, lancar semuanya, dimudahkan selalu semua urusannya. Amin. Amin. Terima kasih juga udah diajak ngobrol-ngobrol pagi ini. Moga-moga terinspirasi ya dan membantu teman-teman. Amin. Amin. Makasih ya Bo, sehat-sehat dan jangan lupa posting terus yang menginspirasi kita menguatkan kita ya. Siap. Thank Oke. you, Amel. Thank you. Thank you. Bye. Goodbye semua. Bye. See you tomorrow.